Baik ya, kita mulai perkuliahannya. Saya share screen dulu. Oke, materinya estimable function atau fungsi-fungsi yang dapat diestimasi. Ya. Jadi kalau di dalam model linear kita gunakan notasi X ini adalah matriks rancangan. Ya, matriks rancangan. Kalau matriks rancangan ini berpangkat penuh P, P ini banyaknya kolom. Jadi kalau X ini berukuran N kali P, dan P tentunya lebih kecil dari N adalah banyaknya pengamatan, P adalah banyaknya variabel. Nah, maka model linear yang secara umum dinyatakan dengan Y, ya, vektor Y sama dengan matriks X kali vektor beta, itu tidak akan memiliki jawaban yang unik, kalau rank-nya tidak sama dengan P. Kalau rank dari matriks rancangannya ini sama dengan P, atau rank-nya sama dengan banyaknya kolom, maka nilai-nilai beta ini itu unik. Unik itu satu-satunya, nggak ada nilai yang lain, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara model linear, bisa saja bahwa rank dari matriks rancangan itu kurang dari P. Ya. Nah, oleh karenanya itu kita mungkin perlu tahu apa yang dimaksud dengan fungsi yang estimable function. Nah, kalau estimable function itu fungsinya itu merupakan fungsi dari beta ini. Kalau beta itu ada beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta K misalnya, maka masing-masing beta itu harus estimable dulu. Atau tidak. Bisa jadi kombinasi linearnya yang estimable, ya. Jadi apakah setiap individu dari sini estimable atau tidak, itu lain cerita. Jadi kita lihat yang estimable itu fungsinya, ya, fungsi dari beta itu. Bisa saja fungsinya itu hanya satu beta saja, ya. Bisa saja kombinasi linear dari beta-beta itu, ya. Oke. Nah, kita lihat definisinya di sini. Definisinya, ya. Jadi suatu fungsi parametrik linear, ini kombinasi linear, ya. Kombinasi linear dari beta. Beta itu parameter model, ya, parameter model. Ada beta 0, beta 1, atau terserah yang melambangkan apa saja. Bisa beta, bisa yang lain. Yang jelas ini beta adalah parameter dari model. Kalau ini kombinasi linear, jadi misalnya kalau betanya ada seperti yang saya sebutkan tadi, beta 0, beta 1 sampai beta K, ini C0, beta 0, C1, beta 1, dan seterusnya. Kombinasi linear. Ya. Jadi kombinasi linear ini dikatakan merupakan suatu fungsi yang estimable.
estimate itu ya estimasi, able dapat, jadi dapat diestimasi, ya. Fungsinya dapat diestimasi. Jika ada ya, there exists ya, suatu vektor t berdimensi n, ya, suatu vektor t berdimensi n, ya. Sedemikian rupa sehingga ekspektasi atau nilai harapan, ya, ekspektasi dari kombinasi linear ini, ya, itu sama dengan ini kombinasi linearnya ya. Jadi ini T1, Y1, T2 ini seperti apa yang dituliskan di sini. Kan ada ini berdimensi n. Jadi kalau berdimensi n, sukunya ada n. Ya. Nah, nilai harapannya sama dengan ini tadi. Kombinasi linear dari parameter itu, parameter model itu. Jadi kombinasi linear ini ya, fungsi parametrik linear, parametrik itu kan ini parameter ya. Itu dapat diestimasi atau estimable kalau nilai harapannya sama dengan ini, ya. Oke. Jadi dengan kata lain bahwa kombinasi linear C transpose beta ini itu estimable atau dapat diestimasi, ya. Jika ada kombinasi linear dari Y. Kombinasi linear dari Y itu responnya ya. Ini kan Y1, Y2 sampai Yn, ya. Yang nilai harapannya sama dengan nih. Ya, ini kalau secara notasi bunyinya ini, secara kata-kata bunyinya ini, ya, secara kata-kata. Oke. Nah, itu definisinya, ya. Nah, jadi kalau yang perlu diperhatikan bahwa ini ya, nilai harapan dari sebarang estimasi itu, sebarang observasi itu dapat diestimasi, ya. Ini yang berkaitan dengan fungsi yang estimable, ya. Yang kedua, sebarang kombinasi linear itu merupakan fungsi estimable, ya. Sebarang kombinasi linear fungsi estimable, fungsi yang dapat diestimasi, ya tentu dapat diestimasi, estimable juga, ya. Oke. Nah, fungsi kombinasi linear ini estimable, ya. Jika dan hanya jika ada C transpose. Ada C transpose yang sama dengan T transpose X. Ya. Nah, nanti jelasnya saya berikan ilustrasi dengan angka gitu ya. Kemudian fungsi kombinasi linear ini itu juga estimable jika dan hanya jika selain C transpose sama dengan T transpose X, C transpose juga sama dengan C transpose H. Ini H. Artinya dengan mengalihkan H ini nilai C transpose-nya sama tetap. Di mana kita tahu H ini adalah G kali X transpose X. Nah, tentunya kalian juga jangan lupa apa G itu ya. G itu. Pasti ini ada hubungannya dengan yang di depan sana, bab sebelumnya. G adalah X transpose X, ya, generalized inverse, secara umum. Nah, kalau dia penuh, kalau dia X transpose X-nya berpangkat penuh, maka ini sama dengan identitas. Ya, hanya sama dengan identitas, karena G-nya sama dengan X transpose X, inverse biasa. Nah, kalau dikalikan dengan X transpose X, tentunya menghasilkan identitas, ya, itu. Baik. Nah, yang terakhir ini masih yang berkaitan dengan itu ya. Jadi kalau diberikan fungsi estimable C transpose beta, maka C transpose beta 0 ini ada sebuah C transpose beta ya, yang invarian itu tidak berubah nilainya ya. Terhadap jawaban beta 0 ini yang diperoleh dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil, ya. Atau dengan kata lain, jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika C transpose beta ini estimable, C transpose beta 0 merupakan jawaban dengan menggunakan metode least square yang khas, ya. Oke, kita tidak akan membuktikan permasalahan ini. Oke.
Jadi misalnya teladan 431 ini, nilai harapan Y1 itu beta 1 tambah beta 2. Nilai harapan Y2 beta 1 tambah beta 3. Nilai harapan Y3 sama dengan beta 1 dan tambah beta 2. Beta 1 beta 2, beta 1 beta 3, beta 1 beta 2 ya. Nah, kita ingin mencari kondisi yang perlu dan cukup untuk mengestimasi fungsi ini, ya. Kombinasi linear dari beta. C1 beta 1, C2 beta 2, C3 beta 3, ya. C1, C2, C3 ini sembarang konstanta, ya, sembarang konstanta. Ya. Nah, jumlah ini C1 beta 1 ini yang bisa dituliskan seperti ini itu estimable jika dan jika ada TI, ya, T1, T2, T3. I-nya sesuai dengan Y-nya. Y-nya kan Y1, Y2, Y3, ya. Sedemikian rupa sehingga nilai harapan, jadi kalau ini dikalikan T1, T2, T3 gitu ya, maka jawabannya harus sama dengan CI beta I tadi. Nah, jadi jika dan jika C1, C2, C3 itu memenuhi kondisi, ya, tadi, ya, bahwa C1 itu harus sama dengan jumlah TI, T1, T2, T3, ya, oke. C2-nya T1, T3, karena di sini ada beta 1 semua, yang C1. Beta 2-nya hanya ada di Y1 dan Y3. Y1 dan Y3, ini T1, T3. Dan yang ketiga, beta 3 itu hanya ada di Y2. Makanya di sini C3-nya sama dengan T2. Jadi C1 sama dengan ini, C2 sama dengan ini, C3 sama dengan ini. Atau nah, jika dan jika C1-nya sama dengan C2 tambah C3. Kalau C2 ini tambah C3, T1 tambah T2 tambah T3. Ya. Oke. Oke. Nah, dengan demikian kalau kita lihat ya bahwa kalau C1-nya misalnya C1 harus sama dengan C2 tambah C3. Ini misalnya C1-nya di mana letaknya, ya. Ya. Ini C2-nya setengah, C3-nya setengah. Ya. Setengah tambah setengah 1. Sehingga beta 1 ditambah beta 2 per 2 atau setengah beta 2 tambah setengah beta 3 itu estimable karena memenuhi ini. Ya. Tetapi yang ketiga ini, yang terakhir ini, yang terakhir ini karena C1-nya 1, ya, C2-nya min setengah, C3-nya min setengah. Kalau ini ditambahkan min 1 harusnya, tapi di sini 1. Jadi ini tidak estimable. Ya. Jadi karena C1-nya harus memenuhi C2 tambah C3. Oke. Gitu ya. Nah, itu pengertian estimabilitas. Nah, kita juga bisa melihatnya dari sisi lain. Coba kalau mungkin sebentar saya buka dulu apa namanya Excel saya di tempat satunya ya. Kita lihat nih. Materinya bisa diunduh di materi Excel-nya ya. Materi Excel ini bisa diunduh di bit.ly / materi STA 313. Ya, sorry, saya ambil alih dulu ini stop share, ganti dulu sini. Kelihatan ya. Nah, di bit.ly materi STA 313. Ya. Nanti diambil materi ini. Kuliah STA 313 model linear 18 Oktober. Oke. Nah, ini
untuk menunjukkan bagaimana apakah parameter-parameter ini estimable apa tidak, ya. Yang pertama saya tunjukkan di sini dengan menggunakan model regresi ya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan tabel 7.7 ini dari bukunya Gujarati ya, dari bukunya Gujarati. Y-nya adalah jumlah wildcat yang di wildcat itu sumur ladang minyak ini, yang di eksplorasi dalam ribuan ini. Kalau di Amerika mungkin kondisinya beda dengan Indonesia ya, di sana tambang itu bukan milik negara, kalau di sini tambang milik negara. Oke, di sini X2 adalah harga minyak per barel ya, X3 domestic output, jadi output hasil ya, hasil minyaknya dalam juta barel per hari, GNP, trend dan sebagainya. Oke. Nah, andaikan datanya seperti ini, yang kita ambil hanya variabel bahwa ya Y-nya ini, Y-nya wildcat, bahwa berapa banyak ladang yang dibuka, yang dibor itu merupakan fungsi dari ini, price, output, dan GNP. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, jadi model regresi mengatakan wildcat, ya, taksiran wildcat atau kalau modelnya, wildcat sama dengan beta 0, betanya konstanta, ya, ditambah beta 1 price, ditambah beta 2 output, ditambah beta 3 kali GNP, plus error, itu model. Jadi kalau kita bicara model, jangan lupa tambahkan error, ya. Kalau dalam regresi menggunakan istilah error, kalau kita bicara time series menggunakan kadang-kadang disturbance gitu ya. Dalam ekonometrika kita menggunakan istilah disturbance. Mungkin dalam time series ada white noise dan sebagainya, ya. Sama artinya, maknanya sama, yaitu error. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari estimasi berapa beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sebagai pengali ini, ya. Ada beberapa cara. Ya. Yang pertama dengan cara yang biasa, karena kita tahu bahwa model regresi itu berpangkat penuh. Jadi ini kalau kolomnya 4, ya, kalau kolomnya 4 ya, ranknya 4. Ya. Oke. Sebelumnya kita beri nama dulu. Jadi kalau ini saya tarik ke bawah, itu namanya wildcat. Ini sudah saya beri nama ya. Nah, itu vektor responnya. Matriks rancangannya ini, matriks rancangannya 4 kolom ini kita blok ke bawah. Namanya desain 1. Ya, desain 1. Jadi desain 1 itu yang array warna biru itu. Ya, array warna biru. Itu X-nya. Nah, di atas ini saya tuliskan cara pertama. Cara pertama untuk menyelesaikan ini persamaan normal ini, ya. Kita mencari beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ini berapa, ya. Oke. Cara pertama adalah kita buat persamaan normalnya. Jadi X transpose X kali beta sama dengan X transpose Y. Jadi yang biru di atas ini adalah X transpose X, ya. Jadi kalau ini kita lihat rumusnya ya, seperti biasa ini lihat rumusnya. Kan ini desain transpose kali desain ya. Jadi desain 1 itu X transpose kali X, ya. Jadi ini X transpose kali X. Ya. Ini adalah N jumlah ini N, ini sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat ya. Jadi kalau di bawah price ini dikuadratkan di jumlah ini, ya. Di bawah output dikuadratkan di jumlah 1793 dan seterusnya. Ini GNP-nya. Dan ini X transpose X, ya. Ini formulanya di atas, ya. Kemudian di sini ini ada X transpose Y. Jadi Y-nya namanya wildcat tadi. Jadi X desain 1 transpose, ya.
kali Y. Ini adalah X transpos Y ini. X transpos Y ya. Nah, enggak, ini kurang gede enggak? Saya kira enggak. Udah 200% ya, udah cukup besar. Udah kelihatan di situ. Oke. Nah, kita punya X transpos X, kita punya X transpos Y, beta ini adalah, jadi kalau di sebelah kiri ini, karena X transpos X ini ranknya penuh, kalau nggak yakin ranknya penuh, kita lihat determinannya. M determ gitu ya, M determ dari ini. Kalau determinannya 0, berarti tidak penuh. Kalau ini tidak 0, berarti penuh. Nah, tidak 0 dia, ya. Berarti ini matriksnya berpangkat penuh, artinya punya inverse biasa. Ya. Oke, punya inverse biasa. Nah, sehingga beta 0, beta 1 sampai beta 3 ini ya, bisa dicari dengan cara mengalihkan inverse dari X transpos X ini, ya. Jadi ini tadi, oke, ini tadi diberi nama, ya, diberi nama mat XTX, matriks X transpos X. Saya beri nama itu, mat XTX ya. Kemudian ini, biar gampang, kita beri nama vektor X transpos Y. X transpos Y, karena ini satu kolom, saya beri nama vektor. Nah, selanjutnya di sini, ya, kita bisa dapatkan beta 0 topi, beta ini mestinya pakai topi, tapi karena susah nulis topi di sini, anggap aja taksirannya ya. Oke. Caranya gimana? Inverse dari X transpos X ini dikalikan ini. Karena kalau di sebelah kiri sama dengan ini kita kalikan dari depan inverse dari X transpos X, di sebelah kanan ini juga dari depan dikalikan inverse X transpos X. Nah, sehingga kita dapatkan min 9,321, beta 0 topinya, beta 1 topinya 2,683, beta 2 topinya 3,024, beta 3 topinya min 0,017. Jadi ini adalah nilai estimasi dari masing-masing beta ini. Karena masing-masing karena rank dari X transpos X ini ya sama dengan rank dari ini ya kan, tentu sama ini ya, rank dari X matriks X-nya ini sama dengan 4 ya, sama dengan 4 kan tadi ya. Sama dengan ukuran dari kolomnya, maka masing-masing beta ini estimable ya, estimable untuk menunjukkan bahwa dia estimable, ya, kita lihat dengan metode lain. Ini metode pertama. Apakah metode lain juga menghasilkan angka-angka yang sama atau tidak? Kalau dia menghasilkan angka yang sama, maka dia estimable. Oke, cara yang kedua, itu cara pertama ya. Cara pertama dengan menggunakan langsung X transpos X inverse kali X transpos Y, ya. Makanya saya tulis cara pertama. Oke. Cara kedua, di mana saya letakkan? Jangan-jangan saya lupa. Nah, cara kedua. Cara kedua dengan dekomposisi QR. Dekomposisi QR. Jadi begini. Ini adalah matriks X, ya, matriks rancangannya. Ini matriks Y-nya. Matriks Y-nya kita taruh di belakang, kolom paling belakang. Ya. Ini matriks X, ini matriks Y. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan dengan Excel itu dekomposisi QR. Ya. Caranya. Nah, bagi yang susah karena Windows-nya tidak mensupport ini, kalian bisa menggunakan add-in-nya Xreal Start. Jadi kalau kalian masuk di bit.ly/materi STA313 tadi, ada sebuah file makronya Excel namanya Xreal Start ya. Pakai Xreal Start bisa. Ini kalau pakai PQRS. Kalau pakai PQRS ya.
Jadi add-in-nya PQRS ini kok PQRS PopTools, salah lagi. Add-in-nya PopTools bukan PQRS, add-in-nya PopTools ini. Jadi ada matriks ini, saya jadi dulu ya. Yang pertama ini di QR decomposition ya. Ini QR decomposition. Nah, setelah muncul jendela begini ya, ini disorot. Yang mana yang disorot? Ya, itu dikosongkan dulu. Yang disorot ini ya. Dari sini ingat ya, ini X, ada 4 kolom, ini Y ya. Sampai habis ke bawah. Oke. Setelah diklik OK ya, di mana hasilnya mau diletakkan. Nah, ini saya tumpangin aja di sini. Saya tumpangin dia paling atas ini ya. Ini saya tumpangin di sini. Di T11, $T11. Oke, klik OK ya. Nah, ini override, saya tumpangin aja dia. Oke, hasilnya sama kan? Nah, jadi yang kuning ini adalah matriks Q. Ini matriks Q-nya, yang kuning. Sedangkan yang biru, tapi tidak semua, hanya sampai di sini. Ini matriks R-nya. Matriks R-nya ya. Oke. Nah, ini apa yang kita dapatkan. Nanti yang tahap selanjutnya adalah yang diolah yang ini saja untuk mendapatkan beta 0, beta 1, beta 2 ya. Jadi 5,5677 dan seterusnya ini artinya ini 5,5677 kali beta 0 ditambah 24,77 kali beta 1 topi ya, pakai topi ya. Dan seterusnya sampai 4915,16 beta 3 topi sama dengan ini ya. Nah, soal ini ya. Oke, bahkan sampai ini aja ya. Nah, dan seterusnya. Ini artinya gitu juga, tapi nggak pakai beta 0, 0 kali beta 0, ini 0 kali beta 0 tambah 0 kali beta 0, beta 1, sorry ya. Yang terakhir ini 0 kali beta 0 topi, 0 kali beta 1 topi, 0 kali beta 2 topi, ditambah 487 kali beta 3 topi sama dengan ini, sehingga dari bawah ini dengan substitusi balik, oke, beta 3 dulu yang dapat ya. Kemudian setelah beta 3 dapat, beta 2 dapat. Beta 3, beta 2 dapat, beta 1 dapat, dan seterusnya. Namanya substitusi balik. Ini seperti ini, ya. Nih. Jadi diperoleh beta 3 dulu. Beta 3 itu dari mana? Ya, kalau sekian kali beta 3 sama dengan ini, berarti beta 3 sama dengan ini dibagi ini, ya kan? Nih. Dan seterusnya. Sekarang beta 3 dapat, beta 2 dicari, ya rumusnya, ya. Gitu ya. Ini. Nah, ini beta 3-nya, beta 3 topi, ini beta 2 topi ya. Ini beta ditekan aja F2-nya begini langsung mendapatkan hasilnya ya. Atau bagaimana? Atau kalau karena ini bukan 0 ya, saya bisa buat begini. Ini saya copy aja dulu begini ya. Ini pakai rumus nggak? Oh, pakai rumus. Kalau pakai rumus, oke, saya copy aja begini, ya. Lalu bawahnya, ini, oke, saya value-kan, ini ya. Nah, cuman dia bukan ini lagi. Oke, biar nggak apalah. Pokoknya itu anggap aja beta ya. Cuman ini harus saya kasih 0 dulu. Harus saya kasih 0. Biar bisa diinverskan. Nah, jadi beta 0 sampai beta 3 topinya bisa dicari begini ya. 4 ya, sama dengan hasil perkalian matriks ya, M. Yang pertama inverse-nya ini ya, M inverse ya. Inverse-nya yang mana? Inverse-nya yang ini. Oke. Kali yang di sini. Oke. Nah, jadi ketemunya sama nih, min 932145 2,63 ya. Sama dengan mana? Sama dengan yang ini. Nih, ini kalau dari bawah nih ke atas ya, sama. Itu cara kedua dengan menggunakan diolah dulu dengan menggunakan QR decomposition. Ya,
dekomposisi QR, ya. Oke. Nah, kalau nggak punya pop tools, sorry, bisa nggak ini di recent? Nah, ini ya, ini ada XRealStat XLAM, ini makro, ya, ini makro. Jadi itu dijalankan dulu, ya, harus di enable dulu, makronya di enable, ya, sehingga muncul di sini, ya, di add-in ini XRealStat-nya. Ini XRealStat, ya, ini data analisis. Oke. Kemudian di sini ada matrix operation, ya, ada operasi matrix. Klik OK, ya, klik OK. Nah, di sini tahapannya. Di sini ring yang mau dianalisis yang mana? Oke, kita buat tadi, ya, tadi yang sudah kita buat ini. Nah, ini yang mau dianalisis, ya, ke bawah ini, ya. Nah, yang mau dikeluarkan apanya? QR, ya. Ini lebih enak daripada itu, apa namanya? Saya kira nanti bisa dicoba bahwa semua, karena semua udah punya ini, ya, bisa dicari download sendiri atau download dari lokasi drive saya tadi. Nah, oke. Nah, jadi oke, katakanlah letaknya. Nah, ini kalau ini sudah ada hasilnya ini soalnya. Oke, saya tumpangin aja di sini. Ini di sini BG, ya, BG 11. Saya tumpangin aja di sini. Oke, admit, ya. Sorry. BG, oke. Nah, ini override, ya, ya. Nah, ini kalau pakai XRealStat, kotak pertama ini Q-nya, ini sudah dibilangin Q dari faktorisasi QR. Jadi ini matriks Q-nya, ya. Sedang yang di bawah matriks R-nya. Matriks R-nya ini. Nah, ini matriks R-nya, ya. Sama. Hasilnya sama seperti tadi, ya. Nah, jadi kalau nggak bisa menjalankan pop tool, bisa jalankan XRealStat. Nah, XRealStat. Oke. Nah, itu cara kedua. Dan menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 yang sama, ya. Menghasilkan nilai-nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 yang sama, cara kedua. Cara kedua dengan faktorisasi atau dekomposisi QR, ya. Nih. Tadi, ya, beta 0, di sini hasilnya beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Sama dengan cara langsung yang pakai matriks, ya. Oke. Nih, sama. Oke. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga dengan sebetulnya prosesnya sama, hanya jalan menuju ke sananya yang nggak beda. Apa yang disebut dengan prosedur Doolittle? Ya, Doolittle, ya. Oke. Nah, prosedur Doolittle ini, ya, diawali dengan ini. Diawali dengan ini formatnya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ini adalah menulis ulang apa yang ada di sini, ya. Tapi segitiga atasnya saja. Jadi 31 sampai di sini, 633 sampai di sini, 1793 sampai di sini. Nah, ini yang ini saja, ya. Yang sel baris 4 kolom 4 saja. Oke? Nah, kolom berikutnya ini adalah X transpose Y. Jadi X transpose Y-nya. Kalau kita lihat ini transpose Y-nya, ya. Nah, ini 330, 1476 dan seterusnya, ya. Ini X transpose Y. Yang berikutnya di sini matriks identitas. Karena barisnya 4, kita buat kolomnya juga 4, ya, sehingga ini matriks segi, matriks identitas. Oke? Nah, proses selanjutnya kalau misalnya belum paham dengan Doolittle. Langkah berikutnya, baris 5. Baris 5 ini sama dengan baris 1. Jadi kopikan. Ini kan, makanya kopikan. Ya. Semua kopikan ke kanan. Sama kan, nggak ada perubahan. Sama. Jadi baris 5 sama dengan baris 1. Selanjutnya, baris 6. Baris 6 ini sebetulnya, apa yang ada di baris 5 ini dibagi semua dengan 31. Karena kita hanya untuk mempermudah yang paling depan itu angkanya harus 1.
supaya harus 1, kita bagi dengan 31. Kita bagi dengan dolar H, dolar 49. Semua kopikan ke kanan. Ya, sampai sini. Oke. Nah, setelah baris 6 selesai, kita bekerja di baris ke-7. Baris ke-7, geser kanan 1 kolom. Ya, geser kanan 1 kolom. Isinya apa? Isinya itu 633 ini dikurang 137,94 kali 4,4496. Ya. Jadi I46 dikurang I49 karena ini nanti sebagai pengali kali I50. 49, ini baris 49, baris 50 ya. Karena ini sebagai pengali nanti. Itu jadi nanti kalau di sebelah kanannya ini ya sebelah kanannya 633. 1029 dikurang 137,94 kali ini gitu ya. Makanya rumusnya ini kalau sudah selesai kopikan ke kanan. Saya, ya kan? Nah, kemudian ini kita buat menjadi 1. Kita buat menjadi 1 berarti harus dibagi dengan I51. Ya, semua dibagi dengan dolar I, dolar 51 dikunci ya, supaya pembaginya tidak bergerak. Oke, kopikan kanan. Kemudian baris kanannya lagi. Nah, baris kanannya ini sekarang pengurangnya itu ada dua perkalian. Jadi kalau di sini ini 173 ini, 1793, sorry. 1793 dikurang 233 kali ini dikurang ini kali ini ya. Jadi pengalinya sekarang ada 2. Yang pertama yang ada di baris 49 kolom J dan baris 51 kolom J itu pengalinya ya. Jadi J49 dikunci. J51 juga dikunci. Ya. Setelah itu kopikan ke kanan. Yang kanan ya. Nah, sekarang kolom keempat, sebelum kolom 4 dibagi dulu dengan yang paling depan ini, jadikan 1 ya. Terus, kolom terakhir nih, kolom terakhir, baris yang mencakup kolom H, kolom K. Caranya sama, pengalinya ada 3, ini 1 kali ini, pengali kedua kali ini, pengali ketiga kali ini sebagai pengurang dari ini ya. Coba lihat ya. K49, K51, K53 sebagai pengali. Ya. Yang dikalikan baris-baris 50, 52, dan 54. Oke? Nah, jadi setelah itu, sama seperti yang di atasnya, dibagi dengan K55 ya, dibagi dengan sel K55. Supaya yang paling depan itu 1. Nah, setelah itu, baru kita dapatkan hasilnya. Oke, sebetulnya yang kolom ini sama aja, ada 4 persamaan. 1 kali beta 0 topi tambah 4,4 kali beta 2, beta 1 topi, 7,5 kali beta 2 topi, sekian kali beta 3 topi sama dengan ini. Ya. Demikian juga seterusnya. Dan substitusi balik. Menghasilkan ini. Beta 3 topinya min 0,01. Kalau beta 3 topi dapatkan nilai sekian, kalikan ini. Ditambah 1 kali beta 2 topi, dapatkan ini. Sehingga, ya ini ya, ini yang saya masukkan adalah persamaan ini, terus ulang di sini. Ya. Oke. Nah, jadi beta 0, beta 2, 1, beta 3-nya dengan substitusi balik. Beta 3 dulu ya. Ini beta 3 dulu. Beta 3 dapat, masukkan sini, dapatkan beta 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan substitusi balik. Seperti yang tadi. Ya, nanti lihat formula-formulanya caranya. Oke? Itu cara yang ketiga, yaitu dengan metode Doolittle. Sama, menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 topi yang sama. Karena estimable, masing-masing ini estimable. Ya. Yang keempat, saya taruh yang keempat. Karena kalau saya taruh yang ketiga, nanti nggak suka dengan Doolittle. Karena yang keempat ini
langkahnya kalau Doolittle itu barisnya variabelnya ada 4, ini tambah 8 baris lagi. Kalau akar tambahnya ya 4 saja, 4 baris ya. Oke, di bawahnya. Sorry, nanti kalau nyari di bawahnya ya. Ini persis di bawahnya ini ada metode akar. Ya, cara keempat, prosedur akar. Oke, baris 1, 2, 3, 4 yang ditampilkan sama dengan seperti yang ditampilkan Doolittle. Oke, di sini ada satu scene var beta 0, var beta 1. Sebetulnya ini nanti yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari varian taksiran varian dari beta 0, taksiran varian dari beta 1 dan seterusnya, ya. Nanti nilainya adalah masing-masing ini yang dikalikan dengan kuadrat tengah Galat. Bukan ini ya, tapi ini plus, ini dikalikan dengan kuadrat tengah Galat informasi. Oke, nah ini agak sedikit berbeda caranya dengan Doolittle. Jadi yang namanya juga akar. Jadi yang pertama kalian adalah nilai yang di sini diakarkan ya, square root. Ya. Kemudian baris yang di belakangnya ini adalah apa yang ada di sini, apa yang ada di sini itu, apa yang ada di belakang masing-masing ini dibagi langsung dengan ini, dibagi langsung dengan H88. Jadi 137,94 dibagi nilai yang di sini. Dan tidak perlu dibuat lagi menjadi satu seperti Doolittle. Ya, Doolittle tadi juga nggak usah dibagi satu juga nggak apa-apa, tapi angkanya rumusnya besar, rumusnya tambah panjang dikit. Oke, kemudian kopikan ya. Yang dikunci ini ya, yang dikunci pembaginya. Yang dikunci H88. Oke, saya belakang. Ke bawah ini, ya, bawah ini adalah, jadi sebelum diakarkan 633 ini dikalikan ini sebagai pengali 24,77 kali 24,77 atau 2,24 kuadrat. Ya, nih. Jadi nilai di sini berapa dikurangi nilai di sini kuadrat. Nilainya diakarkan. Namanya juga metode akar, ya. Nah, yang di belakangnya ini adalah nilai di sini berapa, ya. Nilai di sini berapa? 10,29. Ini pengalinya, karena tadi pengali ini, ya. 24,77 kali 41 ini nilainya berapa, ya. Nilai itu baru dibagi dengan yang di depan tadi. Ya. Jadi ini, yang biru dikurangi ini pengali kali ini. Nilainya berapa dibagi yang depan, ya. Yang depan dikunci, pengali juga dikunci. Jadi pengali dan pembagi ini dikunci. Kemudian kopikan ke belakang, selesai. Di bawahnya ini mulai dari sini. Pengalinya ada 2, nih. Pengalinya ada 2. Karena ini kali ini ya kuadrat nanti ya. Kalau kita lihat nih. Jadi yang biru J86 ini dikurang J88 kali J88. Dikurang J89 kali J89, ya kan? Habis itu diakarkan kan gitu. Nah, yang di belakangnya ini, nah, J88 dan J89 ini dikunci. Ya, dikunci. Pembaginya J90 juga dikunci. Gitu ya. Nah, seterusnya sama ya. Setelah itu dengan substitusi balik ya, dibuat ada 4 persamaan dan 4 yang tidak diketahui ya, 4 persamaan, 4 tidak diketahui. Dengan informasi seperti ini lebih gampang dari paling belakang beta 3 ini bagi ini, beta 2 dan seterusnya ya. Dan kalau kita bandingkan beta 0, 1, 2, 3 kopi ini sama untuk keempat metode. Ya. Keempat metode sama ya. Jadi ini adalah yang kita bisa tunjukkan bahwa 4 metode ini sama menghasilkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 kopi yang sama. Karenanya model berpangkat penuh ini atau model regresi ini karena masing-masing estimable, apalagi fungsinya. Oke. Cara lain untuk melihat estimabilitas, ya, apakah dia estimable atau tidak, ya.
kita gunakan begini. Ini hasil QR ini dari 55 dari ini ya. 1, 2, 3, 4 ini, 4 baris ini ya. Plus yang di sini kita kopikan ke bawah. Kopikan bawah ya. Nih. Ya. Oke. Saya kopikan bawah. Nah, sekarang untuk melihat apakah beta 0 sendiri itu estimable apa tidak, maka pada baris 57 ini mulai kolom Y, Z, A, B ini kita buat caranya begini. 1 itu artinya 1 kali beta 0 ya. Kalau hanya beta 0 saja berarti di sini harus kita kasih 0 ya. Oke. Yang kuning ini diawali dengan 0. Diawali dengan 0 ya. Sekarang tujuan kita adalah begini. Ini sama aja, ini 0 ya. Ini itu 0, ini 0, 0, 0, nggak saya tulis. 0-nya tidak tulis. Tujuan kita adalah mencari angka di sini. Mencari koefisien di sini, C1, C2, C3, C4. Ya. C1, C2, C3, C4. Apakah ada C1, C2, C3, C4? Sedemikian rupa sehingga kalau C1 kali di sini, ya, C1 kali di sini, ditambah C2 kali di sini, tambah C3 kali di sini, gitu ya, sama dengan 1. Kemudian juga harus memenuhi ini, C1 kali di sini, C2 kali di sini, C3 kali di sini, C4 kali di sini, sama dengan 0. Sampai di sini harus memenuhi semua. Ya. Nah, tentunya caranya adalah, ini sudah saya buat, ya, bahwa di sini supaya 1, ini supaya 1 ya, ini supaya 1, tentunya nilainya adalah Y57, 1 dibagi ini, ya. Kalau 1 dibagi 5,56, ya, itu nilainya ini, 0, ini ya. Kalau ini kali ini sama dengan 1 tentunya. Ya kan? Oke. Nah, untuk apakah sama dengan 1? Nah, kita lihat kita kalikan ke bawahnya di sini. Jadi yang biru ini kita kalikan di sini. Jadi X53 ini kita kali Y53. Oh, sama dengan 1. Kemudian ngikut dong yang di sini ya. Ini kali ini 7,52, ini kali 4, 915, 852 dan seterusnya ya. 0,17 kali ini sama dengan ini. Jadi nilainya sekarang menjadi 10,646129. Yang dari 0 tadi. Kan ketambahan. Tambahan ini. Oke, sekarang berarti angka ini sudah oke. 1 kurang 1, 0 kan? 1 kurang 1, 0. Oke. Nah, sekarang kita bergerak ke sini nih. Nah, supaya mengenalkan, supaya membuat ini sama dengan nanti pengurangnya sama ini kan gitu ya. Berarti di sini kita buat sama dengan min 44 ini dibagi 4,45 ya. Dibagi itu. Jadi dapat nilai di sini itu karena di sini. Nilai di sini. Supaya kan kita mau mengenalkan ini. Oke? Nah, benar enggak? Loh, kita yakinkan. Yang di sini kali ini. Oh, min 4,44 sekian ya. Yang di sebelah bawah belakangnya itu ini, ya, belakangnya itu. Nah, berarti selisihnya berapa sekarang? 0 kurang 0, 0. Min 4 kurang min 4, 0. Yang di sini min 7,5 kurang ini min 9 ya. Nah, sekarang ini juga ikut caranya sama, rumusnya dikurang ya. Nah, sekarang supaya kita mau mengenalkan ini ya. Kan kita mau membuat supaya ini 0 ya. Berarti di sini sama dengan min 9,4 dibagi ini ya. Kemudian ini ceknya. Min X55 kali ini min 9,54 dan seterusnya, ini ke belakangnya. Tinggal ngikut, dikopikan ya. Kopikan karena X55-nya kita kunci. Yang di sini dikunci ya. Jangan salah. Oke. Dan seterusnya sehingga akhirnya kita dapatkan 0000. Artinya kalau kita bisa membuat baris yang paling bawah itu 0 semua, 0000, maka artinya kita bisa mencari
C1, C2, C3, C4 yang kalau dikalikan yang di sini ini sama dengan 1000, 1000 ya. Tahu maksudnya ya? Nah, sehingga kita bisa katakan kalau ini ada yang bisa memenuhi seperti ini, maka di sini bisa 0 semua, ya. Maka dikatakan bahwa beta yang dimaksud 1 kali beta 0 ini estimable, ya. 1 kali beta 0 estimable, oke? Dan nilainya berapa? Nilai beta 0 itu, adalah negatif dari yang ada di sini. Pojok kanan bawah, ya. Pojok kanan bawah ini adalah nilai estimasi, ya. Min dari nilai di sini, minnya ya, ini adalah nilai beta 0 topinya. Oke? Nah, nilai beta, kalau mau nilai beta satunya, ya kita ganti di sini, ini 0 ya. Kalau 0 kan 0 nih, semua 0 ya. Kita 1 nih. Nah, begitu beta 1, ini 0 kali beta 0, 1 kali beta 1, ya. 2,68 sama enggak dengan tadi? 2,68, ya. Oke. Kalau misalnya beta 2-nya taruh sini 1, ya. 3,02. Kalau misalnya di sini 0, di sini 1, beta 3-nya min 0,0 sama. Nah, ini salah satu cara yang digunakan untuk mencari tadi ya. Kita bisa mencari, bisa enggak mencari T-nya tadi. T ya. T, kan mencari T. Demikian rupa sehingga kalau nilai harapannya sama dengan C kali beta itu. C kali beta, kombinasi linear. Kalau ini ya 0 kali beta 0, 0 kali beta 1, 0 kali beta 2, 1 kali beta 3 yang dijumlahin. Nah, kalau kombinasi linearnya bisa enggak? Oke. Misalnya kita tulis 1 kali beta 0, 2 kali beta 1, min 2 kali beta 2, plus beta 1 gitu ya. Nah, ini sama, ini bisa. Ya. Apakah di sini 0, 0, 0? Ya, 0, 0, 0. Ya. 0, 0, 0, 0 ya. Dan nilainya berapa kalau begitu? Oh, min 10. Min 10 itu apa? Min 10 itu 1 kali beta 0 ditambah 2 kali beta 1, min 2 kali beta 2, 1 kali beta 3. Nah, gitu. Apakah sama dengan min 10,02? Nah, kita lihat dari hasil tadi. Ini tadi bahwa 1, 2, min 2, 1. Sorry. Berapa tadi? Yang di sini tadi. 1, 2, min 2, 1 ya. 1, 2, min 2, 1. Oke, balik. Mana tadi? Oke, misalnya kita pakai ini. 1, 2, min 2, 1 ya. Nah, gini. Sekarang artinya 1 kali beta 0, 2 kali beta 1, min 2 kali beta 2, 1 kali ini. Berapa kan nilainya? Sum produk, ya. Sum produk dari ini, ya, dengan pasangannya, nih ya. Oke, min 10,0205 sama, ya. Jadi fungsi dari masing-masing beta ini, kombinasinya dari beta ini fungsi estimable. Oke. Jadi gitu melihat estimabilitasnya. Ya, ini fungsi estimable. Caranya begini. Ya. Nah, ini nggak ada, kalian dapatkan di buku lain. Nah, ya, caranya sekali lagi, ini diambil dari bagian R-nya. R apa namanya? Dekomposisi QR ya, dekomposisi QR. Ya. Oke, ini data lain kayaknya. Nah, oh ini ya, ini. Nah, ini dari dekomposisi QR ya. Ini bagian R-nya. Ya. Nah, caranya disusun seperti ini. Kemudian kita mau yang mau lihat estimable apa enggak itu di sini.
Jadi 1 kali beta 0, 2 kali beta 1, min 2 kali beta 2, 1 kali beta 3 itu estimable apa enggak? Dan kalau estimable nilainya berapa? Ya. Nilai lihat estimable-nya, kalau di sini 0 semua. Nilai estimable-nya min dari yang di sini atau min 10,0205. Kalau nggak bilang bulat bisa nggak? Ya bisa lah. Ini 0,5, 0,7, min 2,1, 3,7 misalnya. Bisa? Bisa. 0 kan? Karena algoritma ini sudah disusun demikian ruas sehingga kita bisa melihat di sini 0 semua apa tidak. Oke? Oke, baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Oke. Nah, nanti ini PR-nya ya, ini PR-nya. PR-nya ada di sini. Tabel 78 itu menggunakan cara 1 dan 2. Tabel 79 menggunakan cara 3 dan 4. Ya. Tuh. Oke. Baik. Sekarang kalau kita lihat model rancangan percobaan, ya, model rancangan percobaan. Nah, oke. Sorry, saya buat file baru di sini ya. Saya buat new file. Saya besarkan dulu 200. Ya, oke. Andaikan begini. Biar simpel saja. Ini ada perlakuan ABC. Ini rancangan acak lengkap. Ini datanya ya. Datanya misalnya A itu ulangannya 4 ya. B-nya ulangannya 3. C-nya ulangannya 4. Nah, oke ya. Oke, kalau kita lihat dalam rancangan percobaan, kalau dalam regresi itu karena masing-masing beta itu estimable, ya, maka inference itu estimasi dan pengujiannya ya seputar beta. Masing-masing beta bisa, apalagi kombinasi linear seperti tadi bisa, ya. Tapi yang berkaitan dengan pengujian hipotesis bukan sekarang. Saya kan hanya menunjukkan hari ini menunjukkan apakah masing-masing itu estimable apa tidak. Ya. Dalam model rancangan percobaan ini apa yang kita amati respon ini merupakan fungsi dari rata-rata umum ya mu ditambah pengaruh perlakuan ke I ya. Saya tandain begini aja ke I. Maksudnya perlakuan 1, perlakuan A, perlakuan B, atau perlakuan C. Ya, kan begitu. Tambah galak. Modelnya gitu. Jadi daripada saya menuliskan pakai mu plus tau lama, ya kan? Oke. Bukan ke 1 ini, ke I maksudnya. I. Oke. Nah, sekarang kalau pakai Excel ini ada data analisis ya, modul data analisis dipakai real estate juga bisa. Pakai real estate juga bisa ya. Oke, pakai real estate aja lah. Pakai real estate. Pakai real estate data analisis tool ANOVA ya, ini lebih banyak. Ini one factor ANOVA ya, one factor ANOVA karena satu faktor ini. One factor ANOVA. Kita klik OK ya. Ringnya mana ini ringnya? Ya, ringnya itu alfanya 5%, ini default ANOVA ya. Nah, ini kan macam-macam sudah ada nih kalau mau. Saya tidak mau ke sana ya. Baik yang non parametrik juga ada nih, Kruskal-Wallis dan sebagainya. Oke. Saya akan letakkan hasilnya di sini. Ya, sini. Oke. Nah, hasilnya nih. Oke. Ini istilahnya between group. Between group itu perlakuan, ya.
Kalau within group itu galak. Jadi istilah between group itu perlakuan. Ini antar perlakuan. Jadi perlakuan ya. Kalau perlakuannya 3 taraf, maka derajat bebasnya 2. Banyaknya pengamatan keseluruhan 434. Ada 11. Derajat bebas total 10. Ya, sudah jelas ya. Ini 2, 10, 8. Oke? Ini jumlah kuadrat, perlakuan, jumlah kuadrat galak, jumlah kuadrat total. Ya, oke. Baik. Sekarang, data ini akan saya tulis ulang berdasarkan model ini seperti ini. Ya, oke. A-nya ada 4, B-nya 3, C-nya 4, ulangannya ya. Jadi di sini ini konstanta atau rata-rata umum. Istilah konstanta itu digunakan untuk rata-rata umum. Ini pengaruh perlakuan A, tahu A, pengaruh perlakuan B, tahu B, pengaruh perlakuan C, tahu C, ya. Nah, ada 11 pengamatan. Jadi saya tuliskan 11 ini. 4, 3, 4. Sorry, kurang 1 ya. Kurang 1. Coba. Nah, pas ya. A-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini harus 0 dong. Lainnya 0. Oke? Lainnya 0. Kemudian pengamatan kedua, pengamatan pertama itu karena punyanya A di sini 0. Ya. B-nya 3. Ya. Di sini 0 lagi. Ya. Kemudian C. Ini C-nya 4 terakhir. 4 terakhir. Oke? Nah, sekarang ini. Ini datanya. Biar nggak salah, saya kopikan. Saya kopikan ke sini, ya. Ya. Kopi ya. Nah, kemudian ini saya kopikan. Saya cut karena 453 itu untuk B dan ini untuk C. Oke. Oke, nah ini respon. Ini responnya. Nah, sekarang kita punya ini yang namanya matriks rancangan. Ya. Ini matriks rancangan ya. Jadi yang berkaitan dengan X. Ini berkaitan dengan X. Ini matriks atau vector respon, ya, vector respon. Nah, dengan menggunakan menunya real X real start, menunya real X real start ya, kita bisa mendapatkan mana tadi? Miscellaneous ya, miscellaneous deskriptif, matrix operation ya. Matrix operation ini untuk menganalisis bahwa kita mau mendekomposisi data ini dengan dekomposisi QR atau faktorisasi QR ya. Ya. Hasilnya kita letakkan di Q3 di sini, Q3 ya. Ini sudah Q3. Oke ya. Nah, kita dapatkan ini Q, ini R ya. Artinya apa? Kalau matriks Q ini kita kalikan dengan matriks R ya. Ini matriks Q kita kalikan dengan matriks R itu akan kita dapatkan matriks ini tadi ya. Matriks ini ya. Coba Bob? Baik. Kita lihat. Berapa ukurannya ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali 11. Saya mau buat 11 kali 5. 11 kali 5 ya. Sama dengan M. Sama dengan, bukan plus. Ya. Sama dengan M Q. Q-nya ini. Ya. Q-nya ini. Sampai di sini aja ya. Kemudian R. R-nya mana? R-nya ini. Ini aja. Kurung tutup. Sama kan? Nah, ini tuh 0. Ya. Ini 0 nih. Oke, kalau ini saya nolkan,
Caranya home, ping, ya, nah, kan gitu. Mana tadi? Undo. OCA, ya. Kok nggak kelihatan satunya? Oke, nggak usah di. Pokoknya kan kalian tahu lah ya. Nah, ini 0, kan? Kembali ke itu, ke X. Oke, apakah masing-masing tahu A, tahu B, tahu C? Seperti tadi. Apakah masing-masing tahu A, tahu B, tahu C? Itu estimable apa enggak? Ya. Kita gunakan 3 yang pertama. 3 yang pertama ini ya. Oke. Ini sama dengan, nih, caranya gini. Copy. 3 yang pertama. Oke. Mana nih? Gak mau dia. Copy. Nah, oke ya. Misalkan, apakah ini kan mu ya, ini mu. Ini tahu A. Ini tahu B. Ini tahu C. Ini respon ya. Saya buat di sini. Agak ada antara. Oke lah. Misalnya 1 0 0 0 0 ya. Oke. Ini nanti yang digunakan untuk koefisien nih. Di sini sama dengan 1 dibagi nih. Oke. Kemudian di bawahnya ini sama dengan ya. Ini P26 ya. Dolar P dolar 26 kali nih. 1 kan? Kopikan ke kanan. Oke. Dapat ya? Oke. Langkah berikutnya selisihkan 1 dikurang 1, 0. Selisihkan bawahnya. Kopikan ke kanan. Oke. Nah, mana ini? Copy. Pusing dia. Nah, kan? Oke. Sekarang, yang di sini berapa? Di sini sama dengan nilai ini dibagi nilai ini. Oke. Karena kalau saya mau mengosongkan ini ya. Jadi, sekarang ini adalah P27 sama dengan dolar P dolar 27 kali nilai ini. Ya kan? Pas kan? Ini kopikan dari depan. Kopikan semua. Oke? Nah, sekarang selisihkan. Ya, selisihkan. 0 ya. Semua dikopikan dari ini, kopikan ke sini. Nah, oke. Yang terakhir sekarang ini, ya. Ini kan belum kan? Sekarang nilai di sini. Berapakah nilai di sini? Sama dengan nilai ini dibagi nilai ini. Oke? Oke? Yang di sini sama dengan P28. Dolar P dolar 28 kali. Ya. Kali di sini. Kali di sini. Ya. Sama dengan. Oke? Nah, sekarang karena sudah kita kunci pakai dolar tadi, kita kalikan. Ya. Sekarang ini dikurang ini. Sama dengan 0 kan? Kita kopikan.
Nah, ternyata di sini bukan nol. Padahal supaya estimable itu semua di sini harus nol. Kan kita udah selesai nih. T1, T2, T3-nya ini ada sudah sedemikian rupa sehingga di sini 0, 0, 0, tapi di sini tidak 0 nih. Ya, kan 0. Jadi M konstanta ini tidak estimable. Oke, kalau begitu, kalau kita rubah di sini. Yang di sini. Nah, enggak juga. Ya. TA tidak estimable. Bagaimana kalau TB? TB tidak estimable. TC tidak estimable, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya gini, kalau di sini 1. Ah, ini estimable nih. Ya kan, estimable. Jadi kalau mu ditambah tau C, ya tau C ini estimable. Mu ditambah tau A, estimable. Mu ditambah tau B, estimable. Ya kan? Nah, sekarang tau A ditambah tau B nggak estimable, tapi tau A dikurang tau B estimable. Makanya dalam rancangan percobaan, ya, itu fokusnya adalah kalau kita sudah belajar tentang percobaan itu kan ada membandingkan dua perlakuan, ya. Apakah A sama dengan B? Apakah A sama dengan B? Tau A dikurang tau B sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu diterima, artinya dia apa namanya, kedua perlakuan sama. Nah, ini estimable nih. Makanya fokusnya lebih ke arah sana. Apakah jadi H0-nya itu M plus tau A. Jadi supaya valid, makanya fokus dalam rancangan percobaan itu misalnya pembandingan dua perlakuan atau rata-rata tambah rata-rata umum tambah perlakuannya gitu. Nah, jadi asalkan di sini menghasilkan 0,000 seperti ini, itu estimable. Kalau begini, nggak estimable, ya. Tapi kalau begini, estimable. Jadi mu ditambah tau A dikurang tau B ditambah tau C, estimable. Karena di sini 0 semua. Dan nilainya berapa? Nilainya negatif dari ini, 3,5. Gitu ya. Nah, ini untuk melihat bahwa dalam model rancangan percobaan itu estimable apa enggak masing-masing. Artinya begini, kita tidak bisa mendapatkan nilai yang artinya memang benar-benar itu, nilainya memang benar-benar itu, tahu A-nya, pengaruh perlakuan A-nya, pengaruh perlakuan B-nya, pengaruh perlakuan C-nya. Karena bisa jadi dengan saat metode A menghasilkan nilai beda dengan metode B, ya, gitu. Tetapi kalau misalnya dia estimable, mau metodenya A, metode B, metode C, metode D, apapun metodenya, hasilnya sama, seperti ini 3,5. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau saya coba carikan yang apa namanya, cara lain ya. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini cara lain, cara lain bahwa untuk menunjukkan bahwa dia tidak estimable. Model rancangan percobaan. Ya. Oke. Jadi cara nyusunnya sama. Jadi, tahu 1, tahu 2, tahu 3 hanya ini ulangannya 5 sama semua ulangannya 5 ya. Ini semua ulangannya sama 5. Jadi ada ini model rancangan acak lengkap. Mu plus tau I. I-nya ada 3. Tahu 1 apa tahu 2 apa tahu 3. Artinya 19,4 ini sama dengan mu tambah tahu 1. 32,6 sama dengan mu tambah tahu 1. Dan seterusnya. Yang di sini 17,7 sama dengan mu tambah tau 2. Yang di sini 19,4 mu tambah tau 3 gitu. Oke. Nah, yang pertama itu ada model kalau seperti ini kita tahu bahwa rancangannya memiliki ini ya,
memiliki rank yang tidak sama dengan 4. Kenapa? Karena kolom tau 1, kolom tau 2, kolom tau 3 ini kalau dijumlahin sama dengan kolomnya mu. Jadi ranknya kurang dari 4. Oke. Nah, kalau ranknya kurang dari 4, maka yang biru ini, kalau ini X transpose X, tidak punya inverse. Ya, tidak punya inverse. Oleh karenanya, caranya ranknya dicari, ranknya 3. Karena ranknya 3, kita perlu sebuah kondisi supaya ranknya menjadi 3. Sebut saja ini kondisinya, bahwa jumlah semua perlakuan itu sama dengan 0. Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa menyatakan tau 1 sama dengan min tau 2 min tau 3. Ya, kalau tau 2 tau 3-nya minggir ke sini, pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi tau 1 sama dengan min tau 2 min tau 3. Atau ya, tau 2-nya sama dengan min tau 1 min tau 3, atau tau 3-nya sama dengan ini. Nah, ini saya ilustrasikan ketiga-tiganya. Saya ilustrasikan ketiga-tiganya. Oke. Nah, sekarang tentunya matriks yang di biru ini akan berubah. Yang mana yang berubah? Yang pertama, kalau tau 1 sama dengan min tau 2 min tau 3, maka data yang berkaitan dengan tau 1 ini 19,4 sampai 33,33 ini, tau 1-nya nggak ada ini tau 1-nya. Diganti dengan tau 2, tau 3. Karena tau 1 sama dengan min tau 2, min tau 3. Paham ya? Nah, gitu. Sedang yang di bawahnya sama, yang di bawahnya. Artinya kolom ini ditiadakan. Kolom ini ditiadakan. Yang ada hanya tau 2, tau 3. Tetapi bukan berarti ini harus dibuang. Tapi yang responnya 19,4 sampai 33 ini diganti dengan ini. Min tau 2, min tau 3, min tau 2, min tau 3 semua. Karena ini sama dengan tau 1. Ya. Demikian juga yang di sini. Kalau di sini yang tau 2-nya sama dengan tau 1, tau 3, min tau 1, min tau 3, tau 2-nya yang hilang. Jadi min 1-nya di sini, ya. Dan yang terakhir, yang min 1 min 1-nya untuk tau 3 di sini, ya. Nah, sehingga kalau dengan demikian kita bisa estimasi, ya. Karena mau tidak mau di sini adalah matriks X-nya, ini matriks X, ya. Ini mat X2, ya, ini mat X2 ya. Nah, ini nggak ada. Ini sebut saja ini namanya vektornya vek Y, ya, vek Y sama. Karena ini semuanya nggak berubah, vek Y-nya nggak berubah. Jadi oleh karenanya kalau kita lihat di sini, ya, di sini itu X transpose, jadi X2 transpose X2 inverse kali yang di sini. Sehingga kita dapatkan mu tau 2, tau 3. Iya nggak? Mu tau 2, tau 3. Nah, mu tau 2, tau 3, berarti tau 1-nya min ini. Ya. Min 1,50, min ini. Jadi, plus 7,84 dikurang 1,50 ini. Sehingga jumlah ketiganya ini 0. Ya, jumlah ketiganya 0. Kan syaratnya tau 1, tau 2, tau 3, 0. Ya nggak? Oke. Nah, itu kalau yang tau 1-nya diganti, yang disama dengankan tau 2, tau 3. Kalau tau 2-nya yang disama dengan min tau 1, min tau 3, hasilnya seperti ini. Walaupun jumlahnya harus 0. Ya. Tau 1-nya 6,34, sama nih 6. Tau 3-nya min 7,84, ya. Tau 1-nya 1,50, ya kan? Nah, dan ini juga gitu. Nah, caranya sama, ya. Jadi ini menghasilkan mu tau 1, tau 2, tau 3 yang seperti ini. 63 itu tau 1-nya 6,34, ini 1,50 min 7,84, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, apapun tau 1 dikurang tau 2 menurut model ini sama, ya. Nah, sama. Mu plus tau 1 sama, ya. Oke. Tetapi perhatikan kombinasi ini, ya. Ya, perhatikan estimasi dari kombinasi dari ini, ya. Oke, ini yang disebut dengan metode sum to zero. Sum to zero. Jadi supaya bisa diestimasi, ranknya harus
sesuaikan dengan rank apa namanya dari matriks aslinya. Oh, ranknya 3 nih, kita buat 3 kali 3. Caranya gimana? Dengan menambahkan kondisi ini. Ya. Oke. Ada sum to zero, artinya sumnya to zero. Oke. Nah, kalau sum to zero hasilnya seperti ini ya. Ini mu tahu 1 tahu 2 3-nya. Sekarang saya carikan lagi satu lagi. Itu yang namanya set to zero. Set to zero. Oke. Nah, oke. Muncul ya, saya gedein dulu. Ini kurang gede. Nah, oke, ini datanya sama, ya. Datanya sama. Dikatakan set to zero karena ini salah satu tujuan untuk mereduksi agar matriksnya berpangkat penuh, agar ada inverse-nya. Set to zero artinya ini kan ada 4 parameter nih, 1, 2, 3, 4, mu, apa tahu 1, apa tahu 2, atau tahu 3, ada 4. Salah satu dibuat sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama yang mu-nya sama dengan 0. Kalau mu-nya sama dengan 0, artinya kolom mu ini nggak ada. Kolom mu-nya tidak ada ya. Nah, gitu. Jadi, hasilnya apa? Oh, nih. Tahu satunya, tahu duanya, tahu tiganya seperti ini. Ya. Dari mana? Dari tadi. Ya sama seperti kalau ini matriks, namanya matriks desain mu 0, desain mu 0. Karena mu-nya sama dengan 0, sama dengan 0 kan. Maka yang ada tahu 1, tahu 2, tahu 3 taksirannya, nilainya ini. Ya, nilainya ini. Mu-nya berapa? Mu-nya 0 kan, kita di-set mu-nya sama dengan 0, ya kan? Sekarang kalau mu-nya tidak 0, yang di-set sama dengan 0 tahu satunya. Jadi kolom tahu 1 tidak ada di sini. Yang ada kolom mu tahu 2 tahu 3. Ya. Tahu satunya sama dengan 0 kan, di-set sama dengan 0, ya kan? Yang ada mu tahu 2 tahu 3 topi. Oke. Demikian juga kalau tahu 2-nya yang dibuat sama dengan 0. Tahu 3-nya yang dibuat sama dengan 0. Caranya sama. Nah, ini yang patut diperhatikan. Perhatikan kalau kita lihat masing-masing ini beda-beda nih, ya. Ini tahu 2-nya min 4,84. Ini tahu 2-nya 0. Ini tahu 2-nya 9,34 ya. Ini yang di sebelah sini berapa tadi? Tahu 2-nya 23. Kok beda-beda? Nah, itulah makanya disebut tidak estimable, ya. Yang estimable fungsi dari ini. Meskipun tadi berbeda-beda, tapi ini tahu 1 dikurang tahu 2, 4,84. Pakai yang ini 4,84, pakai yang ini 4,84 ya. Semua 4,84. Tahu 1 kurang tahu 3, tahu 2 kurang tahu 3, sama semua. Oleh karenanya, ini disebut dengan fungsi ini yang estimable. Maaf ya. Jadi itu. Jadi untuk masing-masing, untuk model rancangan percobaan, masing-masing parameter ini tidak estimable. Ya, ini dengan set to zero aja udah beda semua, ya. Belum itu sama dengan yang apa namanya sum to zero tadi. Nah, yang saya tarik merah ini nggak sama ini. Dia tidak estimable. Jadi yang estimable yang sama ini. Jadi fungsi yang mana yang estimable ya pokoknya yang menghasilkan, kalau di sini yang menghasilkan nilai yang sama, ya kan? Nah, kalau seperti ini kan susah kita lihat satu persatu dan sebagainya, ya. Tapi dengan cara yang saya tunjukkan pada apa namanya gambar ini, ya, sorry. Mana tadi ya? Nih. Nah, yang ini jelas. Ini sangat membantu sekali. Makanya pemahamannya lebih gampang dengan menggunakan yang ini. Ya, tapi semua harus saya kasih. Ya. Jadi kalau ini yang model regresi ya, model regresi karena dia berpangkat penuh, ya, maka masing-masing dari
parameter itu, baik beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ini estimable. Ya. Estimable ya. Jadi kalau misalnya ini kita mau mengetahui beta 2 estimable apa enggak, yang lain dikasih 0, 0, 0, ini 1, ini 0. Ya. Dan nilainya berapa? Nilainya 3,02. Negatif dari min 3, 3,02. Gitu ya. Dan sembarang, karena masing-masing ini estimable, maka sembarang fungsi dari kombinasi linear dari beta ini estimable untuk model regresi. Tapi belum tentu untuk model rancangan percobaan. Oke? Nah, belum tentu untuk model rancangan percobaan karena tadi sudah ditunjukkan untuk model rancangan percobaan ya di sini. Ya. Ini belum tentu. Ini kebetulan 11 min 11 dia estimable. Tapi kalau ini diganti min 2 tidak estimable. Karena di sini ada yang tidak nol. Artinya kita tidak bisa mencari nilai-nilai di sini sorry. Ini belum belum muncul di situ. Kenanya kalau berdua layar untuk mengetahui sudah muncul apa enggak. Oke, jadi meskipun kita bisa mencari nilai ini, kita belum bisa membuat nilai koefisien ini sama dengan 1 min 2 min 1 1 ya. Karena di sini tidak nol semua ya. Kecuali kita bisa menolkan. Seperti ini ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kecuali mau ada yang bertanya ya. Oke. Tugasnya yang itu tadi. Tugasnya yang di tabel berapa tadi? 7879 ya. Itu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, tolong nyalakan kameranya. Satu, dua, tiga, empat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 30, 29. Oke. Gue nyalakan kamera sebentar. Ya. Dari dua layar. Baik, saya sudahi pertemuan kita hari ini, kita ketemu minggu depan.